Loh Yoga, malam-malam gini datang ada apa? Kenji kan lagi kerja, jadi nggak ada di rumah. Iya, aku pengen tahu. Ini ada titipan buat Kenji dari teman kerjanya. Aku diminta kalian nganterin soalnya satu arah. Takutnya kalau ditunda malah kelupaan. Oh gitu ya. Ya udah, masuk aja dulu. Aku bikinin teh biar nggak buru-buru pulang. Aduh, tiap hari harga cabai makin naik aja ya Bu. Baru kemarin beli, sekarang udah beda lagi harganya. Iya Mar, aku juga heran. Belanja 100.000 sekarang paling cuma dapat perbawangan. Lauk mah harus beda lagi. Coba kalau dulu ya, uang segitu bisa buat masak beberapa hari. Kadang bingung juga ya, apa-apa serba mahal. Sedangkan pendapatan kecil, kadang pusing banget ngatur keuangannya. Kamu beruntung Mar, punya suami yang tanggung jawab. Kerja tengah malam juga dijabanin. Lagi ngobrolin apa nih? Kelihatannya serius banget. Ngobrolin harga-harga yang makin naik Mas. Aku sampai bingung ngatur uang belanja. Iya, mau gimana lagi? Uang zaman sekarang beda sama zaman dulu. Tapi kamu jangan pusing. Yang penting kebutuhan masih tercukupi. Aku juga insya Allah selalu cari tambahan kalau ada peluang. Wah, bener-bener suami idaman nih Mar. Jarang-jarang ada yang kayak gini. Wah, sore-sore adem banget ngobrol di sini ya. Apa kabar Pak Kenji? Alhamdulillah baik Pak. Wah, udah lama banget nih. Baru kelihatan ada di rumah. Biasa Pak. Buruh pabrik mah kerjanya gak mandang waktu. Jadi saya jarang kelihatan di rumah. Iya Pak, emang di rumah cuma buat tidur sama makan doang. Hohohoho, nggak apa-apa. Yang penting istri nggak kekurangan. Daripada kebanyakan di rumah tapi nggak ngasilin apa-apa, istri bisa banting pintu. Bahaya kan? Iya Pak, saya juga bersyukur. Alhamdulillah suami saya masih pekerja keras. Nih, aku masak sayur bening kesukaan kamu sama ikan goreng. Wah, makasih sayang. Pulang kerja, lihat meja makan rapi. Makan ditemenin istri, rasa capeknya langsung hilang. Ya udah makan dulu, kamu kelihatan capek banget tuh. Nanti selesai makan langsung istirahat ya. Tadi di tempat kerja cuma sempat minum kopi. Makan aja nggak sempat. Tapi jangan terlalu sering tahan lapar dong sayang. Nanti malah sakit. Nanti malah kamu kenapa-napa lagi. Aman kok sayang. Aku beruntung banget punya istri yang perhatian kayak kamu. Oh iya, aku kepikiran sesuatu tadi di jalan pulang. Kepikiran apa? Kok kayak serius gitu sih? Aku pengen mulai nabung buat beli kendaraan. Motor kita udah sering rewel. Aku takut kalau rusak terus malah bikin repot. Oh, kirain apa? Iya, aku setuju banget. Kalau ada motor baru, kamu juga lebih nyaman berangkat kerjanya. Ditambah lagi kan, kamu suka ada shift malam. Iya, biar aku nggak telat terus. Tapi pasti butuh waktu lama buat ngumpulin uangnya. Tenang aja, aku juga bisa bantu atur pengeluaran rumah biar nggak terlalu lama nabung buat beli motor barunya. Aku makin semangat kerja kalau kamu support banget kayak gini. Aku juga bahagia Mas. Selama kita saling jaga dan percaya, insya Allah semua harapan kita bisa tercapai. Wah, udah lama banget kita nggak ngumpul kayak gini. Rasanya kayak balik lagi ke zaman sekolah ya. Iya, dulu tiap sore nongkrong di sini. Uang jajan habis cuma buat ngopi sama nyebat. Aduh. Tapi itu masa-masa paling seru. Sekarang ketemu aja susah. Betul, sekarang mah pada sibuk banget. Apalagi si Kenji tuh. Tapi heran loh, sekarang malah makin rajin kerja kan. Dulu kan paling susah banget pagi. Hehe, namanya juga udah rumah tangga. Kalau malas ya kasihan istri di rumah. Tapi gue bersyukur banget punya istri kayak Marni. Dia tuh selalu dukung gue apa adanya. Wih, romantis banget. Jarang-jarang cowok bisa ngomong kayak gitu di depan teman-temannya. Iya bener, bisa bucin juga ya lo Ken. Ah sial, malah diledekin gue. Tapi gue bisa semangat kerja juga karena Marni. Banyak janji-janji yang gue harus tepatin. Tapi kalian udah punya anak bukan sih? Soalnya kalian nikah udah lumayan lama loh. Iya, Marni yang minta.
Katanya sih masih pengen pacaran, jadi biar nggak ada yang ganggu. Kalau menurut gua sih malah jadi kasihan istri lu, karena jadi nggak ada teman di rumah. Iya, apalagi kalau lu kerja suka shift malam. Kasian gila. Oh, lu suka kerja malam ternyata Ken. Iya sih, tapi mau gimana lagi, kan gue kerjanya juga buat dia. Tapi Marni nggak ngeluh apapun sih selama gue tinggal kerja kalau shift malam. Kalau butuh orang, kita siap kok nemenin dia. Nah, bener tuh. Gue sih ogah. Duh sorry ya, gue harus buru-buru balik. Soalnya gue kerja shift malam. Gue duluan ya. Loh Yoga, malam-malam gini datang ada apa? Kenji kan lagi kerja, jadi nggak ada di rumah. Iya, aku pengen tahu. Ini ada titipan buat Kenji dari teman kerjanya. Aku diminta kalian nganterin soalnya satu arah. Takutnya kalau ditunda malah kelupaan. Oh gitu ya. Ya udah, masuk aja dulu. Aku bikinin teh biar nggak buru-buru pulang. Wah, rumahmu makin rapi aja, Mar. Makin betah di rumah suasananya. Biasa aja Yog, aku cuma berusaha bikin rumah bersih biar nyaman. Jadi Kenji juga betah kalau pulang kerja. Pantes aja Kenji sering cerita kalau dia beruntung punya kamu. Ah, kamu bisa aja. Aku cuma menjalankan tugas sebagai istri, ngurus rumah seadanya. Justru itu yang bikin kamu istimewa. Perhatianmu itu tulus. Jujur aja, aku kagum sama kamu. Yoga, jangan gitu. Aku takut kalau ada yang salah paham. Aku gak bermaksud bikin kamu salah paham, Mar. Aku cuma merasa kamu orang yang istimewa. Kadang aku iri sama si Kenji. Jangan ngomong gitu Yog. Kamu sahabatnya Kenji. Kamu gak harusnya ngomong kayak gitu. Aku tahu, tapi kadang hati gak bisa bohong. Ya Tuhan, aku harus gimana? Aku bingung. Kenapa Yoga bersikap seperti ini sama aku? Kalau kamu udah gak ada keperluan lagi, silahkan pulang Yog. Soalnya aku ngantuk, ini udah malam. Oke, kalau gitu aku pulang ya. Aku harap kita bisa bertemu lagi nanti. Kenapa Yoga tiba-tiba sikapnya kayak gitu sih? Aku harus ngomong apa nanti ke Kenji? Aku gak boleh cerita soal ini ke Kenji, karena nanti bakal jadi masalah besar. Wah, harum sekali. Jadi lapar nih. Kamu bikin aku kaget aja. Kamu lapar mas? Mau sarapan kopi atau sarapan berat? Langsung sarapan nasi aja sayang. Soalnya aku udah lapar banget nih. Ya udah, aku siapin dulu ya sarapannya. Oh iya sayang, waktu itu kan aku ngumpul sama teman-teman lama, teman sekolah. Terus mereka katanya pengen main kesini. Kamu keberatan nggak? Hah? Oh, ya udah nggak apa-apa. Masa nggak boleh sih mas? Tapi kamu kan sibuk kerja, mana sempet buat kumpul sama mereka. Iya juga sih. Tapi nanti siang aku ngumpul dulu deh sama mereka buat ngomongin setuju atau enggaknya. Duh, gawat. Kalau Mas Kenji ngundang mereka ke sini, pasti Yoga juga ada. Gua ada kabar bagus guys. Gimana kalau weekend kita ngumpul di rumah gua? Kita ngopi bareng, ngobrol-ngobrol, biar kayak dulu lagi. Wah, mantap. Udah lama banget kita nggak kumpul kayak gitu. Boleh banget tuh. Setuju, biar nostalgia. Ide bagus tuh. Yaudah, kalian semua wajib datang. Nanti gua sama Marni yang siapin semuanya. Kalian gak usah bawa apa-apa, cukup bawa diri aja. Sip, gua pasti datang. Jangan lupa siapin makanan yang banyak ya. Hahaha, iya, sama gorengan yang banyak. Tenang aja, semua bakal disiapin. Gas terus lagi gratis mah. Buat tanggalnya ntar gua kabarin deh. Besok pasti rame banget nih. Aku harus siapin masakan agak banyak biar cukup buat semuanya. Sayang, ini ada Bu Fatimah. Mar, aku tahu dari Pak Kenji, katanya kamu lagi masak buat acara. Makanya aku mampir, mau bantuin. Bu Fatimah, iya nih, lagi nyiapin buat acara besok. Suami ngajak teman-temannya ke sini. Tapi ngerepotin gak bantu-bantu aku di sini? Enggak dong, masa ngerepotin? Ya udah, biar aku bantu motongin.
Ya udah kalau gitu aku mau ke warung dulu ya sayang. Aku mau beli kue-kuenya. Tapi kok wajah kamu kelihatan tegang banget, Mar? Ada apa? Lagi banyak pikiran ya? Enggak kok Bu, cuma lagi capek aja. Dari tadi sibuk di dapur belum kelar juga. Tapi biasanya secapek apapun kamu gak pernah ngeluh. Gak sampai kayak gini wajah kamu. Lagi mikirin sesuatu ya? Beneran gak ada apa-apa kok Bu. Aku cuma takut nanti masakannya kurang enak. Kan malu juga kalau dilihat teman-temannya Mas Kenji. Mar, kamu jangan mikirin yang aneh-aneh. Yang penting masaknya pakai hati. Pasti rasanya enak. Wah, rasanya udah lama banget kita nggak ngumpul kayak gini. Suasananya jadi balik lagi ke masa muda, iya nggak sih? Iya bener, ide lu keren juga sih, sampai kita bisa kumpul lagi. Siapa yang masih jago main gitar? Biar tambah rame suasananya. Gue lah, kalian mah mana bisa. Iya, lo kan sering main gitar buat ngamen di jalanan. Silahkan dimakan ya. Makanannya masih banyak di dapur. Gabung di sinilah, Mar. Duh maaf, masih sibuk di dapur. Ngapain sih, Yuk? Godain istri Kenji? Santai aja kali. Balik ya, udah ngantuk banget nih. Kita pamit ya. Thank you nih buat temuannya. Pokoknya seru banget. Iya, hati-hati di jalan. Nanti kapan-kapan kita ngumpul lagi. Yuk, lo gak balik bareng kita? Enggak, kalian duluan aja. Bentar lagi gue juga balik. Ya udah kita balik ya Ken. Biar aku bantuin Mar. Kasihan kamu sendirian beresinnya. Ah, nggak usah Yog. Kamu pulang aja udah malam. Ini mah biar aku yang beresin. Gak apa-apa, kan kalau aku masih mau di sini. Kamu jangan begini lagi Yog. Aku takut. Takut? Kenapa? Aku cuma pengen ngobrol lebih lama sama kamu. Yoga, Kamu tahu kan, aku selalu kagum sama kamu. Yuk, lu balik aja ya. Soalnya gua harus pergi, ada kerjaan dadakan. Mas, ini udah malam banget loh. Masa kamu mau kerja? Aku nggak bisa gimana-gimana sayang. Ini atasan aku ngabarin, barusan aku dipaksa kerja. Daripada aku kehilangan pekerjaan, gak apa-apa ya aku pergi kerja. Tapi aku nggak mau kamu pergi Mas. Sayang, kenapa jadi manja gini? Udah nggak apa-apa, besok pagi juga aku pulang lagi. Ya udah, kalau gitu gue balik ya. Hati-hati ya Yok, sorry nih jadi ngusir. Santai aja, aman kok. Maaf ya sayang, aku harus pergi sekarang. Kamu bobo yang nyenyak ya. Mar, kenapa kamu masih kelihatan ragu? Aku tahu hati kamu sebenarnya udah bisa nerima aku kan? Jangan bilang gitu Yog. Aku takut. Aku masih istri Kenji. Aku bisa bikin kamu lebih bahagia daripada dia. Aku bisa memberikan perhatian yang lebih dari dia. Astagfirullah, apa-apaan ini? Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Gak seperti yang aku pikirin. Aku lihat jelas kalian berduaan di ranjang ini. Dan lo sahabat gua Yok. Kenapa ngelakuin ini? Ken, dengerin dulu. Gue bisa jelasin. Ini cuma salah paham. Salah paham. Lo pikir gua buta? Ternyata dibalik mesin pabrik rusak dan mengharuskan gua nggak kerja biar gua disambut dengan pengkhianatan di rumah gua sendiri. Aku hilap Mas. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Kamu bukan cuma salah, Marni. Kamu udah ngancurin rumah tangga kita. Dan lo juga, lo udah nusuk gua dari belakang. Ken, aku salah, aku hilap. Tolong maafin aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Gua salah Ken. Gua buta oleh nafsu. Tolong jangan salahin Marni. Ini biar salah gua. Ada apa ini? Kenapa dari semalam kalian kedengaran bertekar, Ken? Mar? Kalau kalian ada masalah, tolong selesaikan baik-baik. Soalnya nggak enak keributannya sampai kedengar dari rumah tetangga. Marni selingkuh dengan laki-laki yang ada di hadapan saya. Hah? Kamu serius Mar selingkuh sama dia? Astagfirullah, kamu tahu Mar, apa yang kamu lakuin bukan cuma bikin malu Kenji, kamu juga bikin malu kampung ini. Orang udah percaya kamu istri baik-baik, ternyata... Sudah, tenang dulu semuanya. Jangan pakai emosi. Kita dengarkan dulu penjelasan dari dua belah pihak. Saya cuman mengungkapkan kekecewaan saya, bukan maksud ingin mempermalukan semuanya. Saya jadi korban perselingkuhan. Saya kerja banting tulang demi keluarga, tapi yang saya dapatkan malah pengkhianatan.
Heh, kok bisa tega sih ngerusak rumah tangga orang? Aku minta maaf, Mas. Maafin aku. Harga diri keluarga ini udah jatuh karena kalian. Apapun masalah kamu, aku nggak akan bisa menghapus noda ini. A few moments later. Aku udah pikirkan ini dengan matang-matang. Tolong hargai keputusan aku. Sekarang aku minta kamu pergi dari rumah ini. Aku mau kita pisah. Jangan, Mas. Aku mohon. Aku nggak mau kita pisah. Aku minta maaf. Ken, aku mohon, jangan usir aku. Aku hilaf. Aku benar-benar menyesal. Aku masih sayang sama kamu. Sayang. Kalau bener sayang, kamu gak bakal tega nusuk aku kayak gini. Aku udah kasih semuanya demi kamu. Ibu-ibu, semuanya sebaiknya kita pergi dari sini. Tidak sepantasnya kita menyaksikan pertengkaran rumah tangga orang lain. Iya Pak, yuk Bu-Ibu. Aku salah, Ken. Aku buta. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Kesempatan? Kamu udah ngancurin kepercayaan yang aku bangun bertahun-tahun. Aku bisa maafin banyak hal, tapi bukan ini. Ken, gua minta maaf dan gua bener-bener menyesal. Gua nggak pantas lagi jadi sahabat lo. Gua terima kalau lo benci sama gua sampai seumur hidup. Lo udah mati sebagai sahabat gua, Yok. Mulai hari ini jangan pernah lagi tampakin kaki lo di rumah ini. Cuy, muak gua lihat muka lo. Ken, jangan usir aku. Aku gak punya tempat lain. Aku cuma punya kamu. Lo bukan lagi istri gua, Mar. Mulai sekarang jalan lo bukan lagi di sini. Bawa semua penyesalan lo pergi. Dan gua nggak mau lihat wajah lo lagi. Cuy, puas kan lo? Udah ngedapetin apa yang lo mau? Silahkan bersenang-senang.